Ya, Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya tetap berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tentunya tetap semangat, tetap bersukacita. Mari sama-sama kita andalkan Tuhan. Kita sungguh menaruh harapan yang teguh kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan dan mengecewakan setiap kita anak-anaknya yang teguh percaya dan berharap kepadanya. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Baik, yang telah berkenan menolong, menuntun, memimpin, menyertai kita sepanjang pagi, siang, sampai pada malam hari ini. Adalah selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Tuhan bertata di tengah-tengah pujian umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya akan secara khusus live untuk memperkenalkan beberapa lagu-lagu rohani yang saya gubah atau ciptakan sendiri dari hasil perenungan perjalanan pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya berharap dan berdoa kiranya lagu-lagu rohani atau lagu-lagu pujian yang mengagungkan Tuhan dapat sungguh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Dan mari simak, ikuti bersama, nikmati lagu pujian ini. Kita nyanyikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mulai dari lagu yang pertama. Saya beri judul Hidupku Berarti Karena Yesus. Sekali lagi, hidupku berarti karena Yesus. Barangkali Bapak Ibu Saudara tentunya belum hafal lagunya, tapi silakan disimak, dihayati, diikuti, direnungkan kata-kata pujian ini, bahwa sungguh pasti akan mendatangkan kekuatan dan kesegaran rohani bagi kita. Bila ku renungkan kehidupanku yang penuh dosa dan nista, tiada aku layak di hadapanmu, Yesus, kudus dan mulia. Hidup tiada berarti, tiada harapan tanpa Yesus di sisiku. Karena kasih sayangmu yang ku percaya, ku diangkat menjadi anaknya. Hidupku berarti karena Yesus. Hidupku berguna bagi
selamanya. Bila ku renungkan kehidupanku yang penuh dosa dan nista, tiada aku layak di hadapanmu, Yesus kudus dan mulia. Hidup tiada berarti, tiada harapan tanpa Yesus di sisiku. Karena kasih sayang-Mu yang ku percaya, ku diangkat menjadi anak-Nya. Hidupku berarti karena Yesus, hidupku berguna bagi kemuliaan-Nya. Hidupku berharga karena Yesus, hidupku milik-Mu selamanya. Hidupku berarti karena Yesus, hidupku berguna bagi kemuliaan-Nya. Hidupku berharga karena Yesus, hidupku milik-Mu selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu lagu pujian yang muncul dan lahir kata-katanya dari hasil perenungan saya akan betapa besarnya kasih Allah yang sudah dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang penuh dengan dosa dan nista. Kita tidak layak di hadapan Tuhan, karena kita tahu Tuhan itu kudus, agung, mulia, tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela. Oleh karena keberdosaan itulah hidup kita tidak berarti, tiada harapan tanpa Yesus ada di sisi kita. Tapi oleh karena kasih sayang, kemurahan dan kebaikannya yang begitu sempurna, Alkitab berkata, kasih itu betapa panjang, lebar, tinggi, dalam, dan luas, lebih dari segala hikmat pengertian pengetahuan manusia. Lewat saudara dan saya percaya menerimanya sebagai Tuhan, Lord, Kurios, Raja, junjungan, penguasa, pemimpin dalam hidup kita. Maka kita diangkat menjadi anak-anak-Nya dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kata demi kata, untayan kalimat yang boleh muncul sehingga menjadi rangkaian sebuah pujian, lagu rohani yang menguatkan, meneguhkan saya betapa besar cinta kasih Tuhan. Maka di dalam bagian referen lagu ini saya berkata begini,
Hidupku berarti karena Yesus. Hidupku berguna bagi kemuliaan-Nya karena Yesus. Hidupku berharga karena Yesus. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sepakat dengan saya. Hidup kita menjadi milik-Nya selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kalau kita sudah yakin kita menjadi milik Yesus, yang namanya milik-Nya pasti diperlakukannya dengan cara-cara yang terbaik, penuh kasih, penuh kemurahan, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang penuh kuasa menolong menopang kita dan membawa kita kepada kemenangan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, saya kembali menciptakan lagu dari Mazmur pasal 73, pergumulan dan pengharapan. Bapak Ibu Saudara nanti bisa melihat dari Mazmur 73, pergumulan dan pengharapan. Mazmur ini memberikan kepada kita satu gambaran bagaimana seorang yang hidupnya belajar untuk kudus, suci, berkenan kepada Tuhan. Tapi dia melihat orang-orang di sekelilingnya yang begitu jahat, begitu curang, angkuh, sombong, tapi mereka lebih berhasil daripada pemazmur. Maka dia pun mulai tertarik, mau tergoda, mau ikut dengan pola cara hidup mereka. Tapi ketika dia masuk ke dalam rumah Tuhan, ke dalam bait Tuhan, dia pun mengerti, memahami bahwa Tuhan tempatkan mereka di tempat-tempat yang licin, dan justru apa yang diperjuangkan, justru itu yang terbaik. Mari silakan simak dan dengarkan lagu ini. Saya beri judul Bergumul dalam Pengharapan. Ini ciptaan Pendeta Berton yang kedua. Saya berharap menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Ingat dari Mazmur 73 ya. Saat ku pandang ke sekelilingku, cemburu lihat mujur orang fasik. Sedikit lagi, sedikit waktu, kakiku nyaris tergelincir. Seringkali ku bertanya-tanya di dalam hatiku yang terdalam, sia-siakah ku mempertahankan hati yang tulus dan bersih. Ketika ku bermaksud memahaminya, menjadi kesulitan di mataku, sampai ku masuk dalam tempat kudusnya. Sungguh Allah itu baik bagi yang tulus dan bersih hatinya. Saat ku pandang
ke sekelilingku. Cemburu lihat mujur orang fasik. Sedikit lagi, sedikit waktu, kakiku nyaris tergelincir. Seringkali ku bertanya-tanya di dalam hatiku yang terdalam, sia-siakah ku mempertahankan hati yang tulus dan bersih. Ketika ku bermaksud memahaminya, menjadi kesulitan di mataku, sampai ku masuk dalam tempat kudusnya. Sungguh Allah itu baik bagi yang tulus dan bersih hatinya. Oh, ketika ku bermaksud memahaminya, menjadi kesulitan di mataku, sampai ku masuk dalam tempat kudusnya. Sungguh Allah itu baik bagi yang tulus dan bersih hatinya. Haleluya, sudah masuk ke dalam persembahan pujian yang kedua dengan judul Bergumul dalam Pengharapan. Bapak Ibu Saudara, pesan dari lagu ini yang saya kutip dari Mazmur 73. Jangan pernah iri dengan orang lain yang berhasil di luar sana dengan cara yang curang, dengan menghalalkan segala cara. Mereka itu ditempatkan seperti di tempat jalan yang curam dan licin, dan mereka akan mendapatkan ganjaran dari apa yang mereka perbuat, di mana mereka mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak benar, dengan cara korupsi, dengan cara kotor, dengan cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang jahat. Saudara dikasihi Tuhan, moto banyak orang Kristen sekarang ini adalah apa itu? Pak Pendeta, jangankan yang halal, yang haram pun susah sekarang. Kalau tidak korupsi, kalau tidak jujur, tidak mungkin maju, tidak mungkin berkembang. Itulah filosofi dari manusia kebanyakan sekarang. Dan yang paling membuat tragis dan menyedihkan, Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang mengaku Kristen, pengikut Kristus dan ahli waris sorga, tapi model dan cara hidupnya seperti itu. Kalau orang lain bisa korupsi, kenapa saya tidak bisa korupsi? Saudara, sebelum tadi tayangan ini, saya menonton, begitu memprihatinkan. Ada lagi bupati yang baru ditangkap, Bapak Ibu Saudara, karena korupsi, OTT, Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan, saya tadi melihat namanya itu dengan gelarnya, karena disoroti kantor bupatinya. Sarjana hukum, master hukum. Berarti dia adalah orang yang tahu hukum, menguasai, mengerti hukum, tapi dia justru melanggar hukum dengan cara korupsi. Saya mau kasih tahu, dengarkan baik, jangan pernah cemburu dan iri hati kepada orang lain di luar sana, di mana dia mungkin punya mobil mewah, rumah mewah, dan lain sebagainya. Tapi cara-cara yang dicapai untuk mendapatkan itu adalah cara-cara yang curang, cara-cara yang korupsi, cara-cara yang jahat.
Jangan pernah bangga dengan hal itu. Saya tidak sedang mengeneralisir semuanya, tidak. Tapi ada oknum-oknum tertentu di mana dia begitu bangga, membusungkan dada, begitu hebat, merasa luar biasa. Padahal apa yang dia dapatkan, dia nafkahi istrinya, anak-anaknya, keluarganya dengan cara yang tidak benar. Itulah pesan dari firman Tuhan dan lagu yang saya ciptakan ini, yaitu dari Mazmur 73. Jangan pernah tergoda, ikut terseret, hanyut, ikut arus bagi orang-orang yang memiliki cara-cara yang salah, cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkan berkat. Percayalah, berjalanlah terus dalam kebenaran. Lakukan bagianmu dengan sungguh. Lebih dari yang kita doakan, pikirkan, dan usahakan kerjakan. Tuhan sanggup sediakan yang terbaik bagi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Baik, karena malam hari ini saya menyanyikan koleksi lagu-lagu rohani terbaru yang saya ciptakan, dan saya rindu Bapak Ibu Saudara berkenan mempelajarinya dan dinyanyikan di gereja masing-masing atau di persekutuan, atau mau dibuat konten silahkan. Tidak akan ada copyright kalau itu selama dipakai untuk tujuan memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Ya, masuk kepada lagu yang ketiga. Juga dari Mazmur, saya ambil ya. Saya ambil sari-sarinya dari Mazmur. Ini lagunya singkat, tetapi nuansanya sukacita. Mazmur 146. Bapak Ibu Saudara bisa buktikan Mazmur 146. Saya menciptakan lagu yang ketiga. Tadi sudah dua, yang pertama judulnya Hidupku Berarti Karena Yesus. Ini memang bukan secara khusus saya ambil dari kutipan firman Tuhan, tapi nanti intisarinya tetap dari firman Tuhan, diwarnai firman Tuhan. Ini hasil perenungan saya dengan Tuhan. Yang kedua, bergumul dalam pengharapan. Yang ketiga, dari Mazmur 146, Haleluya, Amin. Lagunya praktis Bapak Ibu Saudara. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Muliakan Tuhan, hai jiwaku, muliakan namanya yang mulia. Bermazmur bagi Tuhan, hai jiwaku, agungkan namanya yang ajaib. Bernyanyi bagi Tuhan, hai jiwaku, masyurkan namanya yang heran. Haleluya, 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 amin. Katakan sama-sama. Ya, haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Pujiannya praktis, sederhana saudaraku, tapi saya sangat dikuatkan, diteguhkan, diberkati. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji
pujilah namanya yang kudus. Oh, muliakan Tuhan, hai jiwaku, muliakan namanya yang mulia. Bermazmur bagi Tuhan, hai jiwaku, agungkan namanya yang ajaib. Bernyanyi bagi Tuhan, hai jiwaku, masyurkan namanya yang heran. Sama-sama, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Sama-sama katakan, yes, haleluya, 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 amin. Sekali lagi, haleluya, glory, haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Ini khusus live Bapak Ibu ya. Nanti kita akan ada doa ya. Ada doa. Live lagu-lagu rohani terbaru ciptaan Pendeta Berton Nababan. Ini orisinil, murni. Jadi bukan dicontek-contek dari yang lain. Memang saya mainkan keyboard. Saya buat musiknya ya muncul, nggak tahu kenapa ya. Ini Ibu Keti Incau bergabung. Saya tidak tahu beliau bisa menciptakan lagu mujizat pasti terjadi. Udah pernah kita nyanyikan ya. Berapa kali kita nyanyikan. Saya juga petik gitar atau keyboard saya bunyikan. Saya langsung mainkan, langsung ada nadanya. Jadi menurut saya ini adalah karunia Tuhan. Ya. Jadi saya tidak mau menikmati karunia ini. Karena kalau Tuhan kasih karunia, karunia Tuhan berikan untuk membangun tubuh Kristus menuju kesempurnaan dalam Kristus. Karena itu saya bagikan ke Bapak Ibu Saudara. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara akan berkenan mempelajari lagu ini. Supaya jangan hanya lagu-lagu yang lama terus. Orang-orang karismatik sering bernyanyi. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru tapi nyanyi lagu lama terus. Oke lah, kalau makna kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi, yes, oke. Tapi lagunya juga harus baru juga. Sudah ada 3 ya Bapak Ibu Saudara, pelajari. Nah, sekarang kita masuk kepada lagu yang keempat. Kalau tidak salah kurang lebih ada 20 saya ciptakan Bapak Ibu Saudara. Ya, lagu keempat saya lihat dulu ya teksnya karena saya tidak hafal semua teksnya. Ya, Bapak Ibu Saudara buka dari Mazmur 25. Tuhan ku nantikan. Jangan putus asa, jangan kalah, jangan menyerah, jangan tawar hati. Nantikanlah Tuhan. Yakin dan percayalah. Dia pasti berbuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tidak kecepatan dan tidak terlambat. Bagi saudara dan saya yang teguh berharap dan percaya kepadanya, pasti tidak akan dikecewakannya. Silakan bagikan share lagu-lagu ini kepada yang lain supaya mereka juga mempelajarinya dan bisa dinyanyikan. Saya rindu gereja-gereja Tuhan juga bisa menyanyikan ini. Kalau sekarang ini lagi hangat, bagaimana kalau lagu rohani dinyanyikan di gereja? Apakah ada copyright? Ini sama sekali tidak ada, nyanyikan saja. Tapi jangan Bapak Ibu Saudara mengaku-ngaku saya yang menciptakan. Kalau itu mah saya gugat.
Karena dia mengambil alih ciptaan saya jadi ciptaannya, itu tidak boleh. Kalau mau dipakai, mau diupload kembali, mau dinyanyikan, silakan. Silakan. Saya mendapatkan karunia itu dari Tuhan cuma-cuma. Saya berikan dengan cuma-cuma untuk menjadi berkat bagi tubuh Kristus. Sebentar lagi kita mau Natal. Ada satu lagu Natal yang sudah saya posting sebetulnya, tapi nanti kita buat live secara khusus lagu Natal, ya, lagu Natal. Hari Natal telah tiba. Perayaan hari Natal maksudnya telah tiba, ya. Oke, sekarang dari Mazmur 25 dulu. Tuhan ku nantikan. Kira-kira bagaimana lagunya saya buat berkaitan dengan Tuhan ku nantikan. Kata-katanya praktis, singkat, padat, dan jelas. Tidak bertele-tele. Tuhan ku nantikan, selamat menyimak, menikmati, dan menghayati, dan kiranya berkenan untuk mempelajari. Bahkan saya kasih usul Bapak Ibu Saudara, lagu-lagu yang saya ciptakan ini silakan buat dalam lagu-lagu dalam bahasa daerah. Misalnya contoh dari saudara kita dari Karo, bikin bahasa Karo. Batak, bikin bahasa Batak. Nias, bikin bahasa Nias. Mari kita berkolaborasi Bapak Ibu Saudara, mari kolaborasi. Lagu-lagu saya ini buat bahasa masing-masing. Sehingga kita berkolaborasi untuk segera melalui lagu-lagu ini mereka juga orang-orang lain dikuatkan dalam mengalami dan meyakini cinta kasih Tuhan. Bagaimana lagunya? Perhatikan, saya nyanyikan. Tuhan ku nantikan dari Mazmur 25. Saya sadur. Kepadamu ya Tuhanku, ku angkat jiwaku. Kepadamu ya Allahku, aku tetap percaya. Kepadamu ku berharap, ku tak mendapat malu. Tunjukkanlah jalan-jalanmu agar ku tidak tersesat. Bawa aku dalam kebenaran-Mu, ajarku kehendak-Mu. Engkau Tuhan yang ku nantikan di sepanjang hidupku. Mari saudaraku, nantikan Tuhan apapun beban berat yang sedang engkau hadapi saat ini. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Nantikanlah kasih karunia, kuasa mujizat, pertolongannya sungguh nyata dilimpahkan, dicurahkan bagimu. Tuhan kita mencintai, mengasihimu. Itu sebabnya Dia rela mati bagimu. Diangkat engkau dan aku, kita semua menjadi anak-anaknya, ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Percayalah saudaraku, yang berharap kepada Tuhan pasti tidak akan dikecewakan dan dipermalukan oleh Tuhan. Tuhan ku nantikan. Kepadamu ya Tuhanku, ku angkat jiwaku. Kepadamu
malu. Tunjukkanlah jalan-jalanmu, agar ku tidak tersesat. Bawa aku dalam kebenaran-Mu, ajarku kehendak-Mu. Engkau Tuhan yang ku nantikan di sepanjang hidupku. Bawa aku dalam kebenaran-Mu, ajarku kehendak-Mu. Engkau Tuhan yang ku nantikan di sepanjang hidupku. Di sepanjang hidupku. Di sepanjang hidupku. Oh, yes, haleluya. Bapak Ibu Saudara, itu lagu rohani terbaru yang saya ciptakan. Sudah ada 4. Bagi yang Bapak Ibu Saudara baru bergabung, silakan nyanyikan dari awal. Dan mohon berkenan mempelajari, membagikan, men-share kepada orang lain. Saya tadi sudah kasih petunjuk. Silakan dibuat dalam lagu bahasa daerah masing-masing. Ya, supaya nanti lagu ini bisa menjadi berkat, menjangkau semakin banyak orang. Barangkali ada suku-suku tertentu yang belum mengerti begitu jelas bahasa Indonesia. Supaya lebih relevan dan kontekstual pelayanan kita, silakan minta tolong, misalnya bahasa Papua, bahasa Kupang, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Betapa menarik dan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mari kita berkolaborasi, jangan hanya sebagai penonton. Mari kita berbuat sesuatu. Dan saya kasih pesan, dengarkan baik. Ini cukup banyak yang bergabung. Kalaulah ada di antara Bapak Ibu Saudara, tolong saya dibantu. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang kenal dengan produser, saya sampai sekarang belum kenal. Kalau ada yang kenal dengan produser, ada 20 lagu yang sudah saya ciptakan. Dan itu bisa masuk ke dalam rekaman. Apakah nanti produsernya mau pakai saya sebagai penyanyinya atau pakai yang lain, terserah. Supaya ini bisa dibuat musiknya bagus, menarik dan indah, sehingga begitu berkualitas menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tahu, ini sekaligus kita saling mensupport, saling mendukung. Saya tidak ada kenal sampai sekarang, belum ada kenal yang namanya produser. Kalau ada yang tahu, silakan dihubungi saya di WA pribadi di dalam 0813 6700 4600. Saya ulangi sekali lagi, kalau ada yang tahu, minta tolong, saya minta tolong ini. Kalau ada yang tahu Bapak Ibu Saudara yang mengenal produser, yang mengerti tentang musik, terlebih lagu-lagu rohani, silakan dihubungi saya 0813 6700 4600. Supaya nanti bisa dibuat aransemen musik yang sangat bagus dan semakin menyentuh hati banyak orang, diteguhkan, dikuatkan dengan lagu-lagu rohani. Menurut saya ini tuntunan Tuhan. Saya sebelumnya tidak tahu bagaimana mau menciptakan lagu, tapi mengalir demikian ketika musik, keyboard atau gitar dimainkan, langsung dapat lagunya. Ya, sebelum kita berdoa, saya kembali nyanyikan satu lagu. Cocok sekali ketika dinyanyikan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Saya lihat dulu ya. Cocok sekali dinyanyikan
sebelum mendengar firman Tuhan. Saya ambil dari Mazmur 19. Kuasa firman Tuhan judulnya. Judulnya kuasa firman Tuhan. Ya. Kuasa firman Tuhan. Mazmur 19 kalau tidak salah ya. Lupa di sini anak saya, putri saya menuliskan Mazmurnya. Tapi seingat saya Mazmur 19. Kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan sungguh sempurna, menyegarkan jiwaku. Firman Tuhan dapat ku percaya, memberikan pengertian. Firman Tuhan menjadi jawaban, menyenangkan hatiku. Firman Tuhan suci dan murni, membuat mataku bercahaya. Firman Tuhan lebih indah dari emas. Firman Tuhan lebih manis dari madu. Firman Tuhan ku peluk dalam hidupku, dan ku buka hatiku menikmatinya. Haleluya, amin. Kuasa firman Tuhan dari Mazmur 19. Ini cocok sekali kita nyanyikan sebelum menyambut firman Tuhan atau sebelum khotbah. Firman Tuhan sungguh sempurna, menyegarkan jiwaku. Firman Tuhan dapat ku percaya, memberikan pengertian. Firman Tuhan menjadi jawaban, menyenangkan hatiku. Firman Tuhan suci dan murni, membuat mataku bercahaya. Masuk ke rap. Ya. Firman Tuhan lebih indah dari emas. Firman Tuhan lebih manis dari madu. Firman Tuhan ku peluk dalam hidupku, dan ku buka hatiku menikmatinya. Firman Tuhan lebih indah dari emas.
Bapak Ibu Saudara, setelah kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, dan saya memperkenalkan lagu-lagu rohani terbaru, ada 5 yang saya nyanyikan pada malam hari ini dengan judul sebagai berikut. Hidupku berarti karena Yesus. Bergumul dalam pengharapan. Haleluya, amin. Tuhan kunantikan. Dan kuasa firman Tuhan. Saya berdoa dan berharap kiranya Roh Kudus yang memakai lagu-lagu rohani yang saya ciptakan oleh karunia Tuhan ini boleh menjadi berkat yang meneguhkan, menguatkan Bapak Ibu Saudara terus antusias, bernyala, berkobar, bersemangat dalam mencintai, mengasihi Tuhan, dalam menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Tadi saya lihat ada cukup banyak yang menuliskan pokok-pokok doa Bapak Ibu Saudara. Ada yang sakit panas, ada berbagai sakit penyakit yang dialami. Saya rindu berdoa kepada Bapak Ibu Saudara yang telah menuliskan pokok-pokok doa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau Allah yang baik, telah berkenan memberikan kekuatan kepada hamba-Mu untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaan terbaru oleh anugerah kebaikan kemurahan Tuhan. Hamba boleh merangkai kata-kata demi kata, dan saya suguhkan secara live kepada tubuh Kristus, gereja Tuhan dari berbagai denominasi yang berbeda-beda. Hamba berdoa kepadamu Tuhan, pakailah lagu-lagu rohani yang praktis dan sederhana ini, boleh menjadi berkat yang meneguhkan, menguatkan, dan meyakinkan mereka bahwa Tuhan senantiasa ada berjalan di depan kami, menuntun, memimpin kami, setia, mempedulikan, menolong, memperhatikan, merawat, melawat, memberkati kehidupan kami. Kuduskan dan sucikanlah apa yang telah hamba suguhkan. Kiranya boleh melawat dan menjamah setiap anak-anakmu, orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan, keagungan layak bagimu Bapa, bagimu Yesus Kristus, bagimu Roh Kudus. Pada saat ini, di akhir acara ini, ada cukup banyak anak-anakmu Tuhan yang menuliskan pokok-pokok doa. Mereka sedang mengalami gangguan fisik, sedang mengalami sakit penyakit. Kuduskan, sucikan tangan hamba-Mu, penuhi dengan otoritas, kuasa dan pengurapan-Mu, sehingga layak menumpangkan tangan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan ketika hamba mengarahkan tangan melalui layar, melalui siaran langsung, sejauh mana suara hamba-Mu terdengar, sejauh mana siaran ini boleh ditangkap oleh mereka, mereka yang membutuhkan belas kasihan Tuhan, membutuhkan jamahan, pemulihan, kesembuhan, mujizat, keajaiban yang bersumber dari Tuhan, yang kami yakin dan percaya kuasa, mujizat, perbuatannya masih bekerja, masih terjadi dengan real, nyata sampai saat ini. Mujizat itu nyata. Karena itu kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Yes, di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang bercokol dalam tubuhmu saat ini, sakit apapun itu sebutkan saat ini,
Ungkapkan suaramu, sebutkan. Apa sakit penyakitmu, sebutkan. Tuhan mendengarkan teriakanmu. Tuhan mendengarkan, memperhatikan kerinduanmu. Kebutuhanmu saat ini, sebutkan. Apapun jadi sakit penyakitnya, di dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah hidupmu saat ini, menyingkirkan, mengenyahkan sakit penyakit, menggantikan dengan tubuh yang sehat. Karena itu, dengan sepakat, dengan sehati, dengan sungguh-sungguh, dilandasi iman percaya dari Tuhan, hamba berdoa kepada mereka, di dalam nama Yesus, aliran mujizat, keajaiban, kesembuhan turun tercurah. Terimalah dalam nama Yesus Kristus. Mentouch, menjamah tubuhmu saat ini. Sakit penyakit, go. Sakit penyakit, enyah. Sakit penyakit, meninggalkan, ditanggalkan, sampai dicabut ke akar-akarnya. Demi nama Yesus. Sakit apapun yang kau derita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasanya sedang menyapu bersih sakit penyakitmu saat ini. Engkau pulih, engkau sembuh, dan engkau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami bersyukur Tuhanlah yang pertemukan kami bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Siapapun mereka dari dalam luar negeri, berbagai provinsi, kabupaten, kota, berkatilah mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati suami mereka, berkati istri mereka, anak-anak mereka, kerinduan mereka, kebutuhan mereka, anak-anak mereka yang barangkali masih mengikuti CPNS, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Yang mengalami gangguan pendengaran, mengalami gangguan mata, yang susah dan sulit berjalan, mengalami kelumpuhan, di dalam nama Yesus. Yes, dalam nama Yesus. Berjalanlah demi nama Yesus. Mendengarlah demi nama Yesus. Matamu yang mengalami gangguan, dalam nama Yesus. Sakit panas, sakit kepala, enyah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah sumber keajaiban. Yesus sang penyembuh sudah bekerja, menjamah dan melawat mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Ini doa kerinduan kami. Kami naikkan kepada Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sekian pertemuan kita malam hari ini. Kalau ada yang tahu produser ya, tolong saya dihubungi di 08 08 13 6700 4600. Kalau ada yang tahu tolong saya dihubungi ya. Oke, sekian dulu Bapak Ibu ya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Masih ada beberapa lagu rohani lagi ya. Nanti akan saya buat lagi live lagu-lagu rohani terbaru ciptaan Pendeta Berton, sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Salam untuk keluarga. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah.